Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 1122, Taruhan. Sedikit tawa dingin terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Chow dan menjadi jauh lebih gelap dan lebih serius. Dia menoleh, dan matanya mendarat di sebuah pintu menuju halaman depan. Dua sosok perlahan muncul di tempat itu. Aku bertanya-tanya mengapa klan Ye tiba-tiba menjadi begitu tegas. Ia telah menemukan cukup banyak pembantu. Cao dan memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat mereka berjalan perlahan. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia berbicara dengan tawa dingin. Xiao Yan memandang pria di depannya ini, yang tampak sangat muda. Matanya berhenti sejenak pada lencana di dadanya dan beberapa kejutan melintas di atasnya. Klan Chow ini memang layak menjadi keluarga alkemis. Generasi muda yang telah dipersiapkan sebenarnya sekuat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini Xiao Yan melihat alkemis muda tingkat 7. Tentu saja, Xiao Yan tidak merasa heran bahwa pihak lain bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Benua itu sangat luas dan pasti akan ada beberapa jenius pemurnian pil. Ini, bersama dengan perawatan keluarga alkemis seperti klan Chow sejak usia muda, pencapaian mereka secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang alkemis biasa. Jika saya ingat dengan benar, Anda harus dipanggil Xiao Yan kan? Orang ini adalah wanita racun yang menyedihkan yang menimbulkan keributan besar di wilayah pil? Mata Chow dan menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil sebelum berbicara dengan senyum tipis. Xiao Yan berhenti di samping Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, gaya klan Chow memang cukup agung. Tuan Xiao Yan, orang ini bernama Chow Dan. Dia dikenal sebagai jenius pemurnian pil yang datang sekali dalam 100 tahun di dalam klan Chow. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai level alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di daerah pil ini. Ye Zong dengan lembut menjelaskan siapa dia kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya tertuju pada Cao Dan berkata, Tuan muda Cao Dan, masalah antara klan Ye dan Chow hanyalah dendam kecil. Mengapa Anda masing-masing tidak mundur selangkah? Rasa dingin melintas di mata Chow Dan saat dia melihat wajah tersenyum Xiao Yan. Dia dengan lemah berkata, mundur? Bagaimana akun klan Chow saya ke dunia luar? Saat itu, klan Chow saya telah membuat pengumuman publik setelah klan Ye datang untuk membicarakan pernikahan ini. Jika kita gagal menikah sekarang, bukankah klan Chow tidak akan kehilangan banyak wajah? Apakah ini masih bisa dianggap dendam kecil? Kalau begitu, Tuan muda Chow Dan bersikeras untuk membawanya bersamamu hari ini. Xiao Yan perlahan maju selangkah dan tertawa pelan. Chow Dan menyipitkan matanya di hadapan sikap Xiao Yan yang agak membuli. Dengan bakat pemurnian pilnya, jarang ada anggota generasi muda yang memperlakukannya seperti ini selama bertahun-tahun ini. Chow Dan tidak hanya tidak mengambil langkah mundur saat dia melihat Xiao Yan di depannya, sebagai gantinya, dia maju selangkah. Jarak antara Xiao Yan dan dia adalah 1 kaki pendek. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, aku telah mendengar tentang kamu dan tahu bahwa kamu mampu bertarung, tetapi kamu harus melakukan semuanya dengan benar. Klan Chow saya bukanlah lembah sungai es. Selama klan Chow ku mengucapkan kata itu, bahkan kamu mungkin akan merasakan sakit kepala yang ekstrim. Aku bahkan berani membunuh anggota Hall of Souls. Apa menurutmu klan Chow Mu lebih sulit dihadapi daripada Hall of Souls? Xiao Yan perlahan merentangkan kelima jarinya saat dia menjawab dengan tenang.
Ekspresi Chao Dan akhirnya berubah setelah mendengar ini. Dengan kemampuan klan Chao untuk memanggil pembantu, itu memang bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Namun, dengan membandingkannya dengan Hall of Souls, klan Chao mereka akan kehilangan kualifikasi itu. Bagaimanapun, Hall of Souls berdiri bahu-membahu dengan Pil Tower. Klan Chao mereka hanya mengandalkan menara Pil. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Hall of Souls? Xiao Yan, aku tahu kamu berani, tapi terkadang, kamu harus sedikit lebih rasional. Orang-orang ini mungkin tidak bisa membawa Xinlan pergi, tapi lain kali kita datang, aku yakin hanya 2 elit Dozuns di belakangmu tidak akan banyak berguna. Klan Chaoku memang memiliki kemampuan ini. Dengan harga diri Chao Dan, secara alami tidak mungkin baginya untuk tunduk pada Xiao Yan. Oleh karena itu, dia segera dan dengan dingin tertawa saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Menyinggung klan Chao demi klannya benar-benar tidak berguna. Jika kamu mau, klan Chaoku akan menyambutmu sebagai teman. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan, Tuan Muda Chao Dan. Apa yang Anda katakan tidak menarik saya, silakan pergi hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Xinlan padamu. Xiao Yan, kamu lebih tahu situasinya. Chao Dan berteriak dengan marah. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak oleh Xiao Yan dengan cara yang begitu lugas. Xiao Yan tersenyum tipis. Kedua tangannya disilangkan di depannya saat dia mempelajari Chao Dan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ekspresi Chao Dan menjadi lebih buruk setelah dilihat oleh Xiao Yan dengan cara ini. Wajah pria tua berjubah abu-abu berkerut itu mengerut. Segera, dia mengambil langkah maju perlahan. Anda akan tetap di belakang jika Anda mengambil langkah maju. Hanya 1 bintang ini, kekuatan Dozun milikmu tidak memiliki kualifikasi untuk bertingkah laku kejam di sini. Pria tua berjubah abu-abu itu baru saja melangkah maju ketika sosok putih di depannya berkedip. Suara yang jelas dan dingin ditransmisikan ke telinganya. Ekspresi pria tua berpakaian abu-abu berubah sedikit setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap dokter peri kecil di depannya dan ekspresi ketakutan melintasinya. Dia bisa merasakan bahwa dokter peri kecil juga seorang elit Dozun. Selain itu, levelnya kemungkinan lebih tinggi dari dia. Kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika itu tampaknya telah merusak suasana tegang yang ditarik pedang. Semua orang dari klan Chao, termasuk 2 lelaki tua berjubah merah tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan. Aura megah berdesir di tempat ini seperti gelombang, membentuk tekanan besar. HMPH. Tian Huo Zunze mendengus dingin setelah melihat 2 pria tua berjubah merah itu melangkah maju. Dia juga mengambil langkah maju dan muncul di sisi kiri Xiao Yan. Aura yang kuat melonjak keluar dan menekan aura hampir 100 orang di sisi yang berlawanan. Kenapa? Apakah Tuan Muda Chao Dan berencana menggunakan kekerasan? Namun, hanya 1 bintang Dozun saja tampaknya tidak cukup. Xiao Yan tersenyum tipis saat berkomentar. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak begitu senang dengan dirimu sendiri. Menyinggung klan Chaoku bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kita akhirnya gagal kali ini, pasti akan ada barisan yang lebih kuat yang akan datang di lain waktu. Apa yang bisa kamu lakukan saat itu? Kilatan dingin melintas di mata Chao Dan saat dia berbicara. Dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Yezong saat dia dengan dingin tertawa. Pada saat itu, kelompok ini paling banyak akan pergi begitu saja. Namun, klan Ye sepertinya akan menjadi target klan Chao untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan klan Ye akan dihapus dari wilayah Pil di masa depan.
Ekspresi kelompok Yezong tanpa sadar berubah setelah mendengar ini. Namun, jalan lain apa yang dimiliki klan Ye saat ini? Jika mereka kehilangan Xiao Yan, klan Ye akan benar-benar menurun. Selain itu, jika mereka meninggalkan Xiao Yan dan mematuhi pernikahan antara klan Chao dan Ye, kemungkinan klan Ye juga akan segera disingkirkan. Yezong tidak percaya bahwa klan Chao akan benar-benar membantu klan Ye memulihkan kejayaannya. Alasan klan Chao bertindak dengan cara ini hanyalah untuk menelan klan Ye dan memperkuat klan Chao. Klan Ye akan bertindak atas perintah Mr. Xiao Yan. Mata Yezong berkedip sesaat sebelum dia memutuskan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke punggung Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Chao dan menjadi semakin suram saat melihatnya membungkuk. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Baiklah, kamu, Yezong, benar-benar menjadi lebih berani dan lebih berani." Yezong terlalu malas untuk peduli dengan sinisme Chao dan tidak peduli apa masalahnya, dendam antara klan Ye dan Chao memang telah terbentuk. "Tuan Muda Chao dan, tolong pergi!" Xiao Yan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Yezong membuatnya sedikit terkejut. Orang tua ini telah menempatkan semua kritiknya pada Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan di tengah jalan, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Ekspresi Chao dan sangat mudah berubah. Dia tidak akan begitu saja diusir dengan tangan kosong. Namun, jika dia ingin menggunakan kekerasan, pihak lain memiliki 2 elit Dozuns dan tidak perlu takut pada pihaknya. Setelah merenung lama, mata Chao dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Dia bertanya, "Dikabarkan bahwa kamu juga seorang alkemis." "Aku tahu sesuatu tentang pemurnian pil," Xiao Yan menjawab secara acak. Tampaknya orang ini memang tidak mau menyerah begitu saja. "Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika aku kalah, klan Chao bisa memilih untuk tidak menikah ini. Namun, jika saya menang, Anda tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan?" Senyuman dingin muncul di wajah Chao dan saat dia bertanya. "Oh!" Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit tertarik saat bertanya sambil tersenyum, "Bolehkah saya tahu bagaimana Tuan Muda Chao dan berniat berjudi?" Senyuman dingin di hati Chao dan dengan cepat melebar setelah melihat Xiao Yan menunjukkan ketertarikan. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Dou Qi, kemungkinan dia tidak akan cocok untuk Xiao Yan. Namun, jika harus bersaing dengan keterampilan penyempurnaan pil, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa dia berusaha untuk menjadi mengesankan di depan master sejati, mencari penghinaan sendiri dalam prosesnya. Ejekan melintas di hati Chao dan. Namun, senyuman di wajahnya tampak cemerlang saat dia menjawab, "Karena kita berdua adalah alkemis, secara alami kita tidak bisa bertarung seperti orang bodoh itu. Kita harus mengikuti aturan alkemis. Mari saling menantang dalam hal bermain api." Sekelompok api hitam pudar tiba-tiba muncul dari tangan Chao dan begitu kata-katanya terdengar. Segera, kelompok itu bergoyang di telapak tangannya. Itu berubah menjadi 2 ular kecil hitam pekat yang terus-menerus meluncur di sekitar jarinya, tampak patuh seperti roh. "Tuan Xiao Yan, jangan berjanji padanya." Chao dan memiliki bakat luar biasa dalam hal mengendalikan api. Bahkan di klan Chao, seseorang dapat menghitung jumlah orang yang melampaui dia dengan 1 jari. Yezong buru-buru menyela setelah mendengar kata-kata Chao dan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Tak disangka Chao dan memiliki bakat seperti itu dalam hal pengendalian api. "Apa yang kamu katakan? Jika Anda tidak berani menerima tantangan, Anda tinggal mengucapkan sepatah kata pun. Aku bukan orang yang akan mempersulit orang lain."
Chao Dan menatap Xiao Yan sambil tersenyum dingin. Kata-kata, mempersulit orang lain, benar-benar tampak sedikit lucu saat diucapkan dari mulutmu. Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan ekspresi tenggelamnya Chao Dan. Jangan gunakan lidahmu yang fasih. Apakah Anda akan berkompetisi? Jika tidak, saya mungkin akan kembali tanpa apa-apa. Namun, orang-orang yang akan datang lain waktu tidak akan mudah untuk dihadapi. Chao Dan berkata dengan dingin. Dia merasakan kemarahan melompat di dalam hatinya ketika dia melihat senyum di wajah Xiao Yan. Karena kamu menyukainya, aku akan menemanimu, Xiao Yan tersenyum. Senyuman itu mengandung kecerdikan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Xiao Yan belum pernah bersaing dengan orang lain dalam hal bermain api sebelumnya. Namun, satu-satunya hal yang dia sadari adalah bahwa dia mengkhususkan diri dalam hal ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.